Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas mengenai penyimpanan dan retrieval kata. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Santi Amelia dengan NIM 2020112024 sebagai pemateri 1. Lalu rekan saya yang bernama Santi Rahmawati dengan NIM 2020112014 sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir rekan saya Rina Yulianti dengan NIM 2020112018 sebagai pemateri 3. Langsung saja, materi pertama mengenai leksikon mental dan penyimpanan kata. Mental leksikon dapat diibaratkan sebagai gudang di mana kita bisa menyimpan barang. Akan tetapi, gudang ini bukan sembarang gudang, karena barang yang disimpan itu unik, berupa kata. Tetapi cara pengaturannya juga sangat rumit. Kita bisa menemukan barang yang kita cari untuk berbagai macam permintaan, seperti permintaan bisa berupa bunyi, wujud fisik, wujud grafik, atau hubungan suatu barang dengan barang lainnya. Leksikon mental juga disebut sebagai kamus mental. Mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk meretrieve kembali kata-kata secara tepat. Leksikon mental didefinisikan sebagai satuan yang memiliki entry tersendiri dalam leksikon mental dan mengandung informasi fonologis, ortografis, dan semantis. Jadi, satuan kata seperti lari, pelari, pelarian, berlari, berlari-lari, berlarian, berlari-larian, melarikan, dan dilarikan merupakan kata yang memiliki entry tersendiri dalam kamus mental. Semua kata tertata dengan teratur, dan hebatnya suatu kata dapat dengan cepat kita temukan. Hasil kegiatan kamus mental tersimpan dalam memori kita. Organisasi kata atau leksikon disimpan di dalam otak manusia, tampak disusun dalam bentuk yang sangat kompleks. Format tersebut tidak dapat dianalogikan dengan daftar kata kamus dalam bentuk cetak ataupun kamus elektronik yang sering kita gunakan dalam menerjemahkan kata. Salah satu bentuk dalam leksikon mental kita, begitu kita mendengar kata mawar, maka di samping fitur-fitur harum, cantik, dan berduri muncul pula warna yang salah satunya adalah merah. Dengan demikian, kalau suatu saat kita melihat mobil kebakaran berwarna kuning, maka kita akan dengan spontan nyeletuk, lihat tuh pemadam Golkar. Atau kalimat-kalimat lain yang aneh. Munculnya kalimat lihat tuh pemadam Golkar dipicu dengan keadaan bahwa leksikon mental kita tidak hanya memiliki fitur warna merah saja, tetapi juga kaitannya dengan mobil pemadam kebakaran. Kita sebagai manusia pasti pernah bertanya-tanya bagaimana manusia menyimpan kata yang begitu banyak, dengan segala macam informasi yang berkaitan dengan leksikon mental. Dasarnya ada dua pandangan mengenai hal ini. Pandangan pertama adalah bahwa tiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Jadi kata-kata seperti jatuh, terjatuh, menjatuhi, menjatuhkan, dan kejatuhan disimpan sebagai 5 kata yang terpisah-pisah. Argumentasi untuk teori ini adalah bahwa retrieval yang dapat dengan cepat dilakukan itu adalah karena kita hanya tinggal mencomot saja kata yang kita inginkan. Pandangan lain membantah dan menyatakan bahwa penyimpanan kata yang berdasarkan kata ini sangatlah boros, karena minda kita harus menyimpan ribuan kata dari 50.000 sampai 80.000. Mereka berpandangan bahwa kata disimpan bukan berdasarkan kata, tetapi berdasarkan morfem. Jatuh, hanya jatuh yang disimpan. Afiks me, ke, kan, i, dan an disimpan secara tersendiri. Argumentasi untuk mendukung teori ini adalah, pertama, bahwa penyimpanan seperti ini lebih hemat. Untuk suatu konsep, hanya satu yang disimpan. Konsep lain berkaitan diramu dengan mencampur morfem utama dengan afiks yang relevan. Afiks-afiks ini tidak hanya ditempelkan pada satu morfem saja, tetapi juga pada morfem lain yang memenuhi persyaratan tertentu. Prefiks ter, misalnya, tidak hanya diramu dengan morfem jatuh saja, tetapi dengan banyak kata yang lain seperti terbawa, terpukul, tertipu. Konfiks ke an juga tidak hanya dapat berkolaborasi dengan jatuh saja, tetapi bisa juga dengan kata banjir, mati, hujan.
sehingga terbentuklah kata kebanjiran, kematian, dan kehujanan. Argumentasi pendukung kedua adalah bahwa waktu yang diperlukan untuk meretrieve kata multimorfemik lebih lama daripada yang bermorfem satu, seperti tongseng dan lubang jarum. Tongseng disimpan sebagai satu konsep karena perpaduan antara tong dan seng tidak memunculkan makna dari kata tong maupun seng. Tetapi baik tong maupun seng harus disimpan sendiri-sendiri juga, karena masing-masing mempunyai maknanya sendiri. Sebaliknya, kata lubang jarum tidak tersimpan secara khusus. Masing-masing mempunyai dua morfem yang terpisah, yakni lubang dan jarum. Pemisahan ini disebabkan oleh makna yang bisa ditelusuri bila kata itu digabung. Lubang jarum adalah lubang pada jarum. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Santi Rahmawati mengenai faktor pengaruh untuk penyimpanan dan retrieval kata. Faktor pengaruh untuk penyimpanan data relatival kata. Dalam hal penyimpanan relatival kata, masalah yang muncul adalah bagaimana kata yang disimpan dalam mindah sehingga direktif dengan mudah. Apakah kata yang disimpan berdasarkan bunyi pertamanya? Seperti pada kamus biasa, apakah kata disimpan berdasarkan rimanya, ritme, dan ban yang salah satu tempat yang sama? Dari fakta-fakta yang telah ditemukan, tampaknya dasar untuk penyimpanan relatival kata itu tidak hanya satu atau dua saja, tetapi merupakan jaringan yang saling berkaitan. Suatu kata A berkaitan dengan kata B karena alasannya. Dengan kata alasan X terkaitan dengan kata C karena alasan Y, dan sebagainya. Dan suatu kata mudah direktif adalah kata yang sering dipakai. Misalnya dalam bahasa Indonesia kata meninggal atau mati itu sering dipakai dalam mangkat atau wafat. Orang mungkin bahkan akan keliru kapan memakai mangkat atau kapan wafat. Dari kilirida, jeruk atau mangga basah untuk kering dapat disimpulkan bahwa kata adal atau lebih tepatnya morfem yang disimpan berdasarkan medan semantiknya. Dalam medan semantik kata-kata itu suatu terdiri cukup tertentu dimasukkan dalam nanas termasuk dalam suatu medan yang sama, yakni sebuah buah, sepeda motor, mobil, truk, bis termasuk dalam dan yang sama, yakni transportasi kilir lidah yang terjadi dengan kata satu medan yang sama. Orang yang tidak akan terkilir dari jeruk atau dari truk ke upper. Salah satu cara penyimpanan pengelompokan kata satu medan semantik yang sama. Sebagai contohnya, apabila terkilir dari verba pula lah yang menggantikannya. Apabila nomina, pula lah menggantinya seperti kata pada contoh tersebut. Saya mau minta, maksud saya pinjam uang. Tolong ambilkan bantal, maksud saya gulingkan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rina Yulianti mengenai model penyimpanan dan retrieval kata. Model penyimpanan dan retrieval kata mencoba menjelaskan bagaimana proses mental ini terjadi pada manusia. Para psikologis mengajukan model-model teoritis. A. Serial sort model. Serial sort model mempunyai dua tahap. Tahap pertama yang dinamakan access file adalah untuk menentukan apakah input ini memang kata dalam sebuah bahasa tersebut. Tahap kedua yang dinamakan master file adalah tahap di mana input tadi dicocokkan dengan semua kata yang tersimpan dalam leksikon mental yang mirip dari segi ortografi, fonologi, makna, maupun sintaksisnya. Jadi, kalau kata kadal masuk lewat pintu ortografi dan kemudian ditentukan bahwa urutan huruf K, A, D, A, L memenuhi persyaratan bahasa kita, kata ini diberi bunyi pada jalur fonologi atau kadal. Pada jalur sintaksis ini diberi kategori sintaksis, yaitu nomina, dan juga diketahui bahwa kata itu
ada maknanya. B. Paralel access model. Ada 3 macam model yang banyak dikenal, yaitu logogen model, connectionist model, dan cohort model. Yang pertama, logogen model. Diciptakan oleh Morton tahun 1969, model ini beranggapan bahwa tiap kata mempunyai logogen. Yang kedua, connectionist model. Model yang dikembangkan oleh M.C. Sheehan dan Rumelhart tahun 1981 ini mempunyai 3 tingkat. A. Tingkat input. B. Tingkat di mana unit berkaitan dengan huruf secara individual. C. Tingkat output. Antara satu tingkat dengan tingkat yang lain terdapat hubungan. Hubungan ini bersifat mendukung tetapi juga mengekang. Yang ketiga, cohort model. Cohort model diciptakan oleh Marsland Wilson tahun 1973 untuk memahami kata secara lisan. Model ini hampir sama dengan model connectionist dan model logogen. Hanya saja model cohort terbatas pada input yang lisan. Menurut model ini, waktu kita mendengarkan sebuah kata, semua kata yang bertetangga dengannya menjadi teraktifkan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.